Shalom. Dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan tidak menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Solusi Sang Pencipta. Sebuah solusi atau pemecahan masalah yang mencengangkan sekaligus mengharukan kita rasakan dalam sebuah kisah berikut ini. Kisah ini terjadi di Rusia pada abad yang ke-20. Alkisah, ada seorang pria bernama Jenderal Samila. Dia adalah pemimpin kelompok kaum revolusioner yang berusaha menggulingkan Kaisar Tsar yang otoriter. Kelompok ini hidup di tenda-tenda di padang gurun, dan mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari pengejaran. Pada suatu malam, ada seorang pengawal datang melapor bahwa ada orang yang masuk ke tenda perbekalan dan mencuri makanan mereka. Jenderal Samila naik pitam mendengar laporan itu, karena persediaan makanan mereka sangat terbatas dan pemakaiannya pun sangat dihemat. Jenderal Samila menyuruh pengawalnya agar besok pagi semua orang tanpa kecuali harus berkumpul di tenda utama. Keesokan harinya, Jenderal Samila mengumumkan kepada semua orang yang hadir di tenda utama bahwa mulai sekarang siapapun yang tertangkap basah mencuri makanan akan dicambuk 50 kali
di muka umum. Minggu pertama, kedua, ketiga, masih aman-aman saja, tidak ada pencurian. Tetapi masuk pada minggu yang keempat, terjadi pencurian dan pengawalnya datang lagi kepada Jenderal Samila membawa berita gembira karena pencurinya tertangkap basah. Tetapi ada berita buruknya karena pencurinya adalah ibundanya sendiri. Jenderal Samila bagaikan makan buah si malakama. Dia seorang pemimpin. Sebagai seorang jenderal, dia harus menegakkan keadilan. Tetapi di lain pihak, sebagai anak dia wajib mengasihi ibunya yang sudah tua renta. Kalau dia mencambuk ibunya, pasti ibunya akan mati. Tetapi bila ibunya diampuni, dia akan kehilangan kewibawaannya dan semua orang tidak akan mengakuinya lagi sebagai seorang pemimpin. Persiapan acara hukuman cambuk 50 kali dilakukan. Semua orang sudah mulai berdatangan dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh pemimpin mereka. Jenderal Samila akan disebut sebagai jenderal yang adil dan kejam, tidak punya kasih, karena menghukum ibunya sendiri yang sudah tua dengan hukuman 50 kali. Yang tentunya pasti akan mati setelah menjalani hukuman tersebut. Yang kedua, Jenderal Samila akan disebut jenderal yang mengasihi ibunya. Itu berarti dia tidak pantas menjadi pemimpin karena tidak adil. Karena membebaskan ibunya yang seharusnya dihukum cambuk 50 kali. Saudara-saudariku, jika kita ada di posisi Jenderal Samila, manakah yang akan kita pilih? Acara dimulai. Jenderal Samila dengan jubah kebesarannya datang dan memerintahkan pengawal untuk membawa ibunya. Jenderal Samila melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia melepaskan jubah kebesarannya dan mengenakannya kepada ibunya. Dan Jenderal Samila memerintahkan kepada pengawalnya untuk mencambuk dirinya sebagai ganti ibunya. Ibu Jenderal Samila tidak berani melihat hukuman cambuk yang dilakukan terhadap anaknya. Dia hanya terharu dan menangis melihat bukti kasih sayang anaknya yang rela menanggung hukuman cambuk 50 kali yang seharusnya ia terima. Jenderal Samila telah menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang adil dengan menerima hukuman 50 kali cambukan. Dan dia juga menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi ibunya dengan menggantikan hukuman cambuk tersebut. Saudara-saudariku, pernahkah kita merenungkan bahwa dosa tidak hanya membawa akibat yang mengerikan bagi manusia, tetapi juga menghadapkan Tuhan pada tuntutan kasih dan keadilannya sendiri.
karena dia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Di satu sisi, Tuhan itu Maha Kasih, seperti yang tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 3 yang berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Yang Maha Kasih seperti ini tidak mungkin membiarkan manusia yang dikasihinya binasa. Kekekalan kasih-Nya membuat Tuhan tidak dapat berhenti mengasihi manusia, meskipun manusia sudah berdosa dan menentangnya. Saudara-saudariku, di sisi lain Tuhan itu adil. Keadilannya yang tidak tertandingi tidak sekali-kali akan membebaskan orang bersalah dari hukuman. Jika Dia tidak menghukum yang bersalah, Dia bukanlah Tuhan yang adil. Kebenaran dan kebijaksanaannya akan dipertanyakan. Dia akan dituntut oleh peri keadilannya sendiri. Kemahakudusannya tidak akan melampiaskan murka kekal terhadap kejahatan yang menentang kemuliaannya. Saudara-saudariku, inilah situasi yang tampaknya membuat Tuhan seakan-akan menghadapi dilema. Namun Tuhan bukanlah Tuhan yang dapat tersudut atau disudutkan. Lihatlah betapa mengherankan dan mengharukan cara Tuhan menyelesaikan masalah itu. Kisah Jenderal Samila hanyalah sedikit gambaran dari tindakan Tuhan itu. Tuhan yang mengorbankan dirinya begitu rupa seperti nubuat Nabi Yesaya yang tadi kita baca. Lewat tindakan pengorbanan itu, Tuhan yang Maha Adil tetap menegakkan keadilannya dengan tetap menghukum kesalahan dan sekaligus menunjukkan sifat Maha Kasih-Nya dengan menggantikan yang bersalah menanggung hukuman yang tak dapat ditanggungnya. Kiranya Tuhan mengasihani kita semua. Amin.